Haleluya! Kembali lagi kita bertemu di Youth Online Service. Sebelum kita memulai ibadah, yuk kita satukan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang menggerakkan hati kami untuk hadir dalam Youth Online Service pada saat ini. Di tempat kami masing-masing ya Tuhan, kami mengikuti Youth Online Service. Kami mohon, Maha hadirlah di tempat kami berada ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk fokus beribadah kepadamu. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu yang beritakan firman-Mu juga Tuhan urapi pendengaran kami juga Tuhan jamah, supaya Tuhan ibadah ini boleh memberkati kami, mengubah kami, membaharui hidup kami, sehingga kami boleh semakin menyenangkan hati-Mu, semakin memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh semakin mengenal Engkau dengan benar, semakin diubahkan menjadi serupa dengan-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memimpin, Tuhan yang beracara, dan Tuhan yang dimuliakan di dalam seluruh rangkaian ibadah ini. Dalam menjadi doa permohonan kami, dan kami mulaikan ibadah ini, hati dan pikiran kami, dan biarlah Tuhan saja yang berdaulat di dalam hati dan pikiran kami dan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Sebab kasih-Nya ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan kesadaranku, Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis tenagaku, Yesusku ajaib bagiku.
bisa ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, dan bisa ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, dan bisa ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, yang berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus saja. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Buat kasih-Nya yang begitu ajaib, kita mau berjuang untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai doa kita menyambut firman Tuhan. Haleluya. Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquity, to save me, give Jesus your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. I am amazed to know that a God so great could love me so. He's willing and wanting to bless. His love is so wonderful, His grace is so bountiful. I can't understand that I confess. But Lord, help me be what you want me
walk by your side all the way. By your side all the way. Puji Tuhan. Selamat sore kepada seluruh pemuda GPDI Tiberias Bogor. Saya bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, khususnya di Komuda GPDI Tiberias. Saat ini kita diberi kesehatan dan berkat yang luar biasa dari Allah kita yang luar biasa. Dan saya bersyukur sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa mengucap syukur kepada Allah kita. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur Tuhan, kalau pada sore hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersama pemuda, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu akan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu berfirmanlah pada sore hari ini Tuhan. Kami siap mendengar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau pimpin dari awal firman-Mu sampai pada akhirnya. Kalau ada iblis ingin mengganggu ibadah kami, khususnya di dalam pendengaran kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati, kami usir dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalau pada sore hari ini kembali kita datang kepada Allah kita yang hidup dan berkuasa. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan memberi kekuatan yang dahsyat buat pemuda dan kita saat ini. Dan saya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan boleh diberi kepercayaan kembali untuk melayani firman Tuhan kepada pemuda melalui Bapak Gembala dan Koordinator Bapak Joko Kristianto, di mana saya dipercaya untuk melayani pemuda, untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Dan kami diberi tema yaitu Tuhan memberi kekuatan untuk memulihkannya. Puji Tuhan, hari-hari ini tekanan begitu luar biasa, dan tema ini sangat cocok sekali saudara. Dia katakan tema ini Tuhan memberi kekuatan untuk memulihkannya. Bahkan saya diberikan ayat oleh Bapak Joko, yaitu di dalam Yesaya. Sebelum saya membacakan, kita sama-sama membaca firman Tuhan Yesaya. Saya ingin sampaikan bahwa di dalam kitab Yesaya ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Bahwa Yesaya ini, kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya itu dibagi 3 bagian. Yang pertama itu Yesaya 1 sampai 39. Di sana adalah zaman ketika bangsa Yehuda itu diancam oleh Raja Asyur yang sangat kuat. Mereka sangat ketakutan sekali dan mereka betul-betul putus harapan karena dia tahu Raja Asyur itu raja yang sangat kuat. Tetapi Yesaya sadar, dia tahu persis bahwa itu disebabkan oleh karena dosa daripada bangsa Yehuda yang tidak taat dan tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Raja Asyur, raja yang sangat kuat, dia mengancam bangsa Yehuda, sehingga bangsa Yehuda ketakutan. Mereka putus harapan. Dan yang di bagian kedua Yesaya itu di pasal 40 ayat 55. Di sana adalah zaman bangsa Yehuda itu berada di dalam pembuangan ke Babel. Kita tahu cerita tentang Babelonia, di mana pembuangan Babel ini, dan mereka ini tertekan sekali. Keadaannya hancur tanpa harapan.
Tetapi Yesaya terus katakan, Tuhan akan membebaskan dan membawa mereka pulang ke Yerusalem. Dan Yesaya selalu ingatkan kepada bangsa Yehuda di dalam pembuangannya di Babelonia. Dia yakinkan bahwa Allah yang kita sembah, Dia akan sanggup membebaskan dan membawa mereka pulang ke Yerusalem. Di yang ketiga, bab ketiga, itu adalah ayat 56 sampai 66. Nanti saudara baca saja. Di sana zaman bangsa itu sudah kembali ke Yerusalem, di mana bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem, dan Yesaya meyakinkan bahwa Tuhan akan memenuhi segala janji-janjinya. 3 bagian Yesaya ini. Kembali ayat yang diberikan kepada saya, yaitu di dalam Yesaya, firman Allah kita kembali. Sebelum kita masuk kepada pembacaan firman Tuhan Yesaya 40 ayat 31, saudara tahu bahwa keadaan saat-saat sekarang ini sama. Ini keadaan yang sangat luar biasa, bahwa kita mengalami kondisi COVID-19 ini yang sudah 1 tahun lebih berjalan, saudara. Bahkan kalau kita lihat keadaan sekeliling kita, ini karyawan-karyawan perusahaan ini banyak sekali yang di PHK, saudara. Bahkan kalau kita dengar Giant saat-saat ini sekian puluh gerai yang ada akan ditutup, ribuan orang harus di PHK, dan itu kita sudah dengar di TV. Dan kita percaya, saudara, keadaan ini begitu luar biasa sehingga orang mau bekerja sangat sulit sekali. Belum lagi angkatan baru, para pemuda, angkatan baru yang sudah lulus, yang ingin bekerja. Kalau di dalam catatan, di catatan ini, saudara, di sana ada hampir di BPS, ya termasuk dengan yang nganggur sekarang ini, hampir 29 juta orang sedang menanti pekerjaan. Mereka sangat sulit untuk mendapat pekerjaan yang ada. Bahkan belum selesai itu, 395 gerai di Giant yang ada itu, dan tanggal 31 Juli ini akan ditutup. Pengangguran bertambah lagi, saudara. Bahkan firman Allah, bahkan di dalam data yang ada di CNBC, saudara, ya, di dunia ini hampir 1,5 juta orang putus asa, bahkan dia ambil sikap bunuh diri. Saya percaya anak-anak Tuhan, khususnya pemuda GPDI Tiberias Bogor, yang mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan membaca ayat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh koordinator pemuda saat ini. Di sana dikatakan Yesaya 40 ayat 31. Berkata firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Ayat ini ayat yang sangat luar biasa, ayat yang sangat memberkati. Dan saya percaya pemuda-pemuda GPDI Tiberias yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ini adalah firman yang sangat luar biasa. Apapun keberadaan kita saat-saat ini, saudara, bahwa firman Allah yang kita baca sama-sama untuk orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Kalau kita baca ayat ini, yang kita coba pelajari, saudara, yang pertama, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mazmur 37 ayat 9 dikatakan, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan
akan mewarisi negeri. Puji Tuhan. Saudara yang ada, seluruh pemuda GPD Tiberias, saya percaya firman Allah ini akan memberi kekuatan kepada kita semua. Siapa saja orang-orang yang berharap menantikan Tuhan, dia akan diberi kekuatan yang baru dan diberkati. Bahkan firman Allah katakan akan mewarisi negeri. Bahkan di dalam Yesaya 30 ayat 18, di sana dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Puji Tuhan. Dan firman Allah katakan bahwa Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua, khususnya kepada pemuda GPD Tiberias. Bahkan firman Allah katakan, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Apapun masalah pemuda, ada jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Bahkan kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam Yesaya 57 ayat 10 dikatakan, oleh perjalananmu yang jauh engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Puji Tuhan. Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Bahwa firman Allah katakan, walaupun keadaan kita perjalanan rasanya berat, tetapi anak-anak Tuhan, khususnya pemuda GPD Tiberias Bogor, tidak ada putus harapan. Dan firman Allah katakan, kita akan menantikan bagaimana Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa, yang saudara tidak pikirkan. Dia akan berikan kepada saudara. Apapun masalah saudara, bagi Allah di tempat yang maha tinggi tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan firman Allah yang kedua dikatakan seumpama Raja Wali. Kita tahu Raja Wali ini saudara. Kalau kita membaca terus tentang Raja Wali, bagaimana Raja Wali itu adalah burung yang luar biasa. Semakin dia terbang tinggi, dia semakin kuat saudara. Di dalam Keluaran 19 ayat 4 dan 5 dikatakan gini, ayat 4 saudara, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan pegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Allah katakan, kamu sungguh-sungguh yang mendengarkan firman-Ku dan memegang perjanjian-Ku, maka engkau menjadi harta kesayangan-Ku. Saya percaya pemuda ini adalah harta kesayangan Allah. Apa saja yang saudara minta, firman Allah katakan, karena akulah Allah di tempat yang maha tinggi, yang empunya seluruh bumi. Kalau di dalam Mazmur 103 ayat 5 dikatakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Puji Tuhan. Firman Allah begitu luar biasa. Seumpama Raja Wali, firman Allah katakan bahwa engkau adalah harta kesayangan Allah. Kalau sudah menjadi harta kesayangan Allah, pemuda-pemuda GPD Tiberias, saya percaya apapun keberadaan kita,
tekanan hidup, apa saja yang saudara hadapi, firman Allah katakan, akulah yang empunya semuanya itu. Dan aku akan memberkati engkau. Aku akan memberikan seluruhnya kepadamu, karena engkau adalah harta kesayanganku. Puji Tuhan, saudara. Bahkan firman Allah katakan, menjadi lesu. Di dalam Yesaya 13 ayat 7 dikatakan begini, sebab itu semua tangan akan menjadi lemah, lesu. Setiap hati manusia akan menjadi tawar. Maka Tuhan ingatkan kepada kita bahwa orang-orang semakin hari semakin tidak berdaya. Tapi firman Allah ingatkan saudara, kita bagaikan raja wali dan menjadi harta kesayangan Allah. Maka di dalam Yesaya 40 ayat 28 di sana dikatakan, atau di ayat 30 dulu, Yesaya 40 ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, taruna-taruna jatuh tersandung. Yesaya 40 ayat 28 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidaklah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi, dan dari ujung ke ujung Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Puji nama Tuhan. Saudara dan saya, satu waktu kita lemah, kehidupan kita menjadi lemah. Orang-orang muda di dalam Yesaya 40 katakan ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah, lesu, taruna-taruna jatuh tersandung. Tapi firman Allah katakan bahwa akulah Tuhan Allah yang kekal, yang menciptakan bumi ini dari ujung ke ujung. Kalau saudara menjadi harta kekayaan Allah, firman Allah katakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Saya tidak tahu pemuda-pemuda GPDI Tiberias pada ibadah yang sangat diberkati Tuhan pada hari Sabtu 5 Juni 2021 ini. Saya tidak mengerti keberadaan saudara, tetapi saya percaya di tempat yang maha tinggi Dia melihat, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berharap dan menantikan Tuhan. Begitu luar biasa firman Allah pada saat ini. Saya percaya biarlah firman Allah ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Firman Allah tidak saya panjangkan, tapi saya percaya firman ini akan menjadi rema buat hidup saudara. Siapapun saudara yang menghadapi keadaan tekanan, apapun keadaan saudara, percayalah, untuk pemuda-pemuda yang menanti-nantikan Tuhan, pasti diberi kekuatan yang baru dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Firman Allah tidak saya panjangkan. Kita akan berdoa untuk firman yang kita sudah dengar. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersuka cita kami telah mendengar kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, apapun keberadaan kami percaya seluruh pemuda-pemuda GPDI Tiberias yang menantikan Tuhan akan diberi kekuatan yang baru. Dan kami percaya yang sakit pasti disembuhkan, yang susah Allah hiburkan, yang menghadapi tantangan pekerjaan yang ada Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan membuka tingkap langit dari sorga, memberkati kami semua, bahkan yang kami sekolah, yang sedang berjuang Tuhan, supaya kami boleh lulus dengan angka yang baik. Kami percaya apapun keadaan kami, masalah keuangan, Engkau akan berkati kami, karena kami adalah harta kekayaan Allah, kesayangan Allah, dan Engkau adalah empunya semuanya ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema buat kami semua. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya.
haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, khususnya buat anak-anak muda-Mu. Kami semua boleh menikmati berkat rohani. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan yang menyenangkan hati-Mu, dan boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, saat ini kami mau menyatukan hati kami untuk berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, di mana kami tinggal Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi keselamatan bangsa kami dari pandemi COVID-19. Kalau saat ini masih ada rakyat Indonesia yang terkena COVID atau penyakit lainnya, berikanlah mereka semua kesembuhan dan pemulihan yang baik. Buat semua garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan terus berikan kesehatan dan kekuatan yang ekstra. Berkati juga setiap daerah yang mengalami bencana alam, baik yang kami semua ketahui maupun tidak. Tuhan terus memberikan kekuatan untuk orang-orang yang terkena musibah dan juga hati yang damai. Setiap pemulihan daerah mereka juga Tuhan pasti tolong, dan Tuhan berkati setiap kebutuhan-kebutuhan yang mereka harus penuhi. Berkati pemerintahan kami dari pusat hingga daerah, dari presiden hingga jabatan terendah sekalipun Tuhan. Berikan hikmat daripada-Mu sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik, mengambil setiap keputusan dan membuat peraturan dengan baik. Berkati hamba-hamba-Mu yang ada di seluruh pelosok Indonesia Tuhan. Berkati apapun yang menjadi pelayanan mereka, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan pasti akan cukupkan. Biarlah hamba-hamba-Mu terus dapat memenangkan jiwa dan melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Berdoa untuk gereja kami, GPD Tiberias Bogor. Berkati Opa dan Oma Gembala kami. Tuhan terus beri kekuatan dan kesehatan, pemulihan yang sempurna daripada-Mu Tuhan. Tuhan juga berkati setiap keluarga pastori dan para pekerja. Berkati mereka dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan Tuhan, sehingga mereka boleh terus membawa jemaat-Mu, membawa anak-anak-Mu Tuhan untuk terus bertumbuh dan berbuah. Berkati seluruh jemaat GPD Tiberias Bogor yang ada, dari yang tertua sekalipun hingga yang terkecil sekalipun. Tuhan berkati dalam segala hal yang mereka lakukan. Tuhan juga akan berkati apapun yang mereka butuhkan. Tuhan akan terus cukupkan. Biarlah jemaat GPD Tiberias Bogor terus menjadi berkat dimanapun mereka berada, dan kami semua anak-anak-Mu Tuhan diikat dalam tali kasih-Mu. Berkati semua pemuda dan pemudi-Mu dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap pendidikan mereka. Berkati dalam setiap langkah kaki mereka Tuhan. Tuhan juga berkati masa depan kami. Tuhan tahu setiap pergumulan kami. Pintu yang tertutup Tuhan bukakan, jalan yang buntu Tuhan bukakan. Biarlah Tuhan terus berikan sukacita yang melimpah buat kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Dan kami terus boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, dan kami mau terus memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap pengurus wadah pemuda GPD Tiberias Bogor Tuhan. Berkati dengan hikmat yang melimpah, berkati dengan ide-ide yang baik, sehingga boleh membawa anak muda-Mu dalam wadah ini bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang manis untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap jam ibadah, setiap jam doa kami, setiap jam aktivitas lainnya Tuhan. Biar anak muda-Mu terus boleh berkomitmen untuk ada di setiap jam itu Tuhan, dan kami boleh sama-sama menyatukan hati kami untuk berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini yang menjadi doa kami, ini yang menjadi kerinduan kami. Doa yang kurang sempurna ini kami mau naikkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa pada saat ini. Bapa di surga, terima kasih buat pimpinan dan penyertaan-Mu untuk kami boleh mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai dengan luar biasa, dengan dahsyat, hingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan. Juga buat setiap anak-anak muda-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini, Tuhan tolong sesuai dengan kegiatan, sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan untuk melayani Engkau. Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa saat ini buat Bapak dan Ibu Gembala kami. Tuhan berikan kesehatannya, Tuhan berikan hikmat marifat dari Allah di dalam menggembalakan umat yang Kau percayakan Tuhan. Demikian juga Kau juga berkati
Om Jefta, Om Yosua bersama dengan keluarga, bahkan seluruh pekerja, seluruh pastori Tuhan berkati. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat orang tua kami masing-masing dimanapun mereka berada. Tuhan tolong memberkati, meliharakan kesehatan mereka, kekuatan, sukacita dan penghiburan. Bahkan kami anak-anak muda-Mu Tuhan tolong. Dalam kami berpendidikan, di dalam kami bersosialisasi, di dalam kami bekerja, dimanapun kami berada, Tuhan menyertai kami. Sehingga dengan apa yang kami lakukan, nama Allah kami permuliakan. Berkati Kota Bogor Tuhan, Pak Bima Arya bersama dengan seluruh jajaran. Berkati bangsa Indonesia, Pak Jokowi bersama dengan seluruh jajaran. Sebangsa Indonesia ini Tuhan, kami diberkati dengan kepemimpinan mereka dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucapkan syukur dan kami akhiri ibadah kami yang sangat diberkati pada saat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.